Terima kasih kesempatannya Mbak Ratna. Mohon izin Pak Bangun Ustadz. Saya ingin bertanya. Tadi Ustadz bilang di pertengahan ceramah bahwa yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita salah satunya adalah tulisan kita. Entah tulisan dalam arti harfiah berupa tulisan-tulisan yang mengandung makna yang bisa langsung dilihat, maupun maknawiyah, artinya peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan berupa kenangan-kenangan yang bisa kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Untuk yang pertama mungkin Ustaz, karena background Ustaz istilahnya yang luar biasa, 160 buku yang berstandar nasional. Kami di sini yang awam ingin menanyakan secara singkat mungkin tips dan trik menulis yang baik Ustaz, seperti apa? Terus yang kedua mungkin kami ingin menanyakan, karena yang kami hadapi di pajak itu adalah tiga manusia. Bagaimana tips dan triknya juga mengetuk hati manusia melalui jalur langit sehingga orang itu mau membayar pajak. Mungkin itu pertanyaan kami Ustaz. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Aplaus, tepuk tangan untuk Mas Sony. Sebetulnya kronologi saya jadi penulis itu ikal bakalnya itu karena pernah disertasi saya itu kebetulan promotornya Profesor Dr. Imam Suprayogo, salah satu ikon UIN Malang. Nah, ketika saya bimbingan promosi doktor itu, dia bilang sama saya itu, "Ful, saya sudah umur 70 sekarang, tapi tiap pagi nulis artikel saya. Alhamdulillah, tulisan saya waktu itu sudah 7.000. Masa kamu masih muda, masih sehat, kalah sama saya sebagai orang tua kan? Saya sudah tua, sudah umur segini tidak sehat, tapi tiap hari nulis. Masa kamu tidak bisa kan?" Akhirnya terpukul saya, terpukul. Prof, baik Prof, insya Allah ke depan saya akan menjadi imam-imam kedua dari Bondowoso. Dan ingat ya Prof, 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka tulisan Prof Imam itu akan saya langkahi. Gara-gara itu. Akhirnya iya. Satu. Yang kedua, waktu ujian bimbingan promosi doktor itu, waktu itu co-promotor saya itu Profesor Dr. Muhammad Ja'far. Saya pagi-pagi, malam-malam capek, kena hujan, tiba-tiba disertasi saya itu dibuang sama. Sakit hati saya itu, tidak dibaca langsung dibuang. Akhirnya, Prof, tolonglah Prof, saya jauh-jauh, Prof, saya kehujanan, Prof, dibuka. Saya tidak akan membaca disertasi kamu kalau tidak utuh. Ini apa ini? Saya tidak butuh 1, 2, 3. Saya butuh itu bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Baik Prof, demi Allah, saya tidak akan menginjakkan kaki di Malang kalau belum selesai. Begitu pulang, langsung saya kayak setanan itu. Pagi depan laptop, siang, malam, hampir lupa. Bahkan saya diajak bicara sama istri itu kayak tidak connect itu. Hampir stres saya. Tapi dalam rentang waktu 3 bulan, disertasi saya selesai. Jadi dari satu angkatan itu, dari mahasiswa program doktor sekitar 200, alhamdulillah saya mahasiswa program doktor yang selesai duluan dengan predikat cum laude. Ternyata ya, untuk berkarya itu sekali-kali harus dipukul dulu, harus dipatahkan dulu, harus diinjak dulu. Makanya sepanjang kita itu tidak ada yang menyindir, tidak ada yang memecut, tidak ada yang menggencet, kita tidak akan pernah bisa berkarya. Saya bisa berkarya gara-gara
dibanting, gara-gara saya dipecut, saya ditinju sama profesor itu. Oleh sebab itu, barangkali dalam kesempatan ini saya ingin memicu, saya ingin memukul kalian supaya walaupun hanya satu buku, saya doakan mudah-mudahan kalian itu bisa berkarya. Saya berjanji kalau ada bisa 5 orang berkolaborasi, saya minta per satu orang dua tulisan. Berarti kalau 5 orang 10 bab, 10 judul, saya janji akan saya terbitkan jadi buku. Jadi barangkali tentang pajak sudah tidak apa-apa, tentang etika, attitude, tentang habit di sini bisa dituangkan. Nanti saya yang akan menyempurnakan. Yang penting tulisan dulu, coretan. Saya akan menyempurnakan. Kalau ada 10 judul, kirim ke saya, Pak. Saya akan siap terbitkan jadi buku ber-ISBN. Siap? 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 Betul? Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara? Oh gitu ya? Iya ya, ya Pak Kepala yang nunjuk. Karena malu biasanya. Oh gitu ya? Potensi itu ada. Betul. Siap saya di backup saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di situ Bondo itu kebetulan terkenal dengan bumi sholawat, betul tidak? Sholawat Nariyah. Nah kebetulan saya bawa kitab sholawat Nariyah. Hadis ini, hadis bukan ulama, hadis. Nah, ini testimoni. Ada sekitar berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu, jam 12 malam, ada tamu orang situ Bondo, orang Kalput, tahu Kalput? Suami istri datang ke rumah. Pak Ustadz, kira-kira kekayaan saya itu bisa kembali apa tidak? Kaget saya. Duduk dulu Pak, duduk dulu. Laki-laki itu namanya dari Pekalongan, istrinya itu dari Tangnya. Sambil wudhu, kemudian kebetulan saya punya kitab Abu Maksar, itu hasil riset kuantitatif. Saya sampaikan, Pak, Bapak ini dulu pernah sukses, Bapak ini pernah jadi miliarder, Bapak ini pernah jadi jutawan, sekarang bangkrut gara-gara perempuan. Kata istrinya, betul. Kapal saya itu Pak di Kalput 5, rumah saya itu 7, mobil saya itu 10. Sekarang habis kekayaan saya gara-gara suami saya, istri lagi di Gunung Sampar. Tahu Gunung Sampar? Itu tempat itu loh. Gunung Sampar itu. Itu istri keduanya orang sana. Tahu Gunung Sampar? Ya tak tahu lah situ Bondo. Al-Mahad An-Nikmah. Nah, habis itu dipeloroti sama istri mudanya itu. Istrinya dan anaknya itu diusir ke Madura. Setelah dipeloroti habis jadi gelandangan. Ketemu sama Ustadz Asis, Pak, kalau Bapak itu pengen pulih kembali, jemput anak dan istrinya di Madura. Yang dijemput dibawa ke rumah. Kira-kira bisa kembali apa tidak? Bisa, asalkan ada 5 syarat. Yang pertama, kembali pada istri pertama. Siap Ustaz. Yang kedua, lepaskan istri kedua. Iya Ustaz, itu mak lampir. Mak lampir jelas. Yang ketiga, sholat. Aduh Ustaz, saya sudah lupa doanya sholat. Jadi gara-gara dia miliarder sudah tidak sholat. Yang keempat, itu harus minta doanya anak yatim. Pak Ustaz, saya datang ke sini, bensin saja itu dikasih orang, tidak punya uang saya. Pak, untuk minta doanya anak yatim itu tidak harus pakai uang, datang saja minta doanya sudah. Dan yang terakhir, kalau pengen cepat baca sholawat nariyah, jumlahnya 40
4.444. Waduh, kok panjangnya. Akhirnya seperti tidak percaya pulang. Nah, ini ada saksinya, istri saya ikut. Sekitar 20 hari, nenek saya opname di rumah sakit. Akhirnya saya iseng, Pak, posisi saya sekarang ada di situ Bondo. Nenek saya opname, boleh nggak mampir? Boleh. Saya datang sama istri saya. Tiba-tiba rumahnya itu besar, lantai 2, panjang. Saya kaget, saya termangu. Masa iya rumahnya? Dulu kan tidak punya rumah. Akhirnya ibu itu keluar. Pak Ustadz, masuk Pak Ustadz. Iya, sebentar Bu. Jenengan waktu ke rumah kan tidak punya rumah, tidak punya sepeda. Sekarang kok rumahnya besar, panjang ceritanya. Masuk dulu. Pak Rahmat masih dalam posisi pulang. Sekitar 5 menit, Pak Rahmat datang. Pak Rahmat 20 hari sampean itu datang ke rumah, bawa sepeda motor tahun 80, tidak punya apa-apa. Kok sekarang punya mobil box? Pak Ustadz, panjang ceritanya. Sejak pulang dari peradikan, semua amalan-amalan Ustadz itu saya lakukan. Alhamdulillah, selama 20 hari saya mendapatkan rezeki dari Allah 1,5 miliar. Terus kok bisa? Iya, semua amalan saya amalkan. Terus rumahnya besar kan, masih ada plakatnya. Rumah ini disita oleh Bank BRI. Itu kok ada plakat itu? Iya Ustaz, itu sengaja tidak saya turunkan supaya itu jimat jadi saya, biar tidak kembali lagi pada istri muda. Jadi plakatnya itu dibiarkan Tuhan. Mobil, walaupun satu, saya punya mobil box, kemudian punya kapal satu, kalput di sini dekat. Akhirnya, alhamdulillah semuanya atas amalan-amalan. Apa yang dibaca? Ternyata dia mengamalkan sholawat nariyah. Nah, saya baca kitab sholawat nariyah ini. Kitab ini. Sebetulnya sholawat nariyah itu bukan miliknya Holil, bukan. Saya punya kitab ini. Nah, boleh saya baca sebentar ya? Nah, apa namanya? Wa minas shalawatil mujarrabat, salah satu selawat yang terbukti kemanjurannya apa itu? As-shalatul qurtubiyah atau sholawat nariyah. Ada yang tanya, sholawat itu nur, cahaya, narun, api. Kenapa kok dua kosakata kumpul? Sholawat, api, kok bisa? Ternyata jawabannya di sini. Apa jawabannya? Dinamakan sholawat nariyah. Kenapa dinamakan sholawat nariyah? Apabila orang itu mempunyai keinginan, li'annahum, sesungguhnya mereka, idza, ketika aradu, berkehendak, tahsilal matlubahu, ingin mempunyai obsesinya segera tercapai, mempunyai target besar supaya tercapai, audaf almarhum, atau punya masalah yang cukup rumit dan apik, yajtami'una, mereka berkumpul, fi majlisin wahidin, dalam satu majlis, yaqra'una, mereka membaca hadhihi sholawati, jumlahnya itu arba'ata alafin wa arba'ami'atin wa arba'an wa arba'ina marrah, 4.444. Insya Allah sebesar apapun keinginan kita, sebesar apapun musibah kita, insya Allah kalau kita istiqomah, kita ketuk langit melalui wasilah Rasulullah, insya Allah semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil fariju bihil kurabu
tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin lumil birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala berkata Al-Qurtubi, siapa Imam Al-Qurtubi, barangkali di antara kita punya obsesi besar, punya keinginan yang tinggi, punya persoalan yang sangat rumit, maka duduklah bersama, lantunkan sholawat, ketuk langit. Insya Allah jidlen waktu sekitar 41 hari, insya Allah ada indikator akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pengajian hari ini adalah pengajian integrasi dimensi bumi dan juga dimensi langit. Insya Allah ini akan saya jadikan buku soalnya pengajian integratif berbasis dua dimensi gitu ya. Itu mungkin Pak Sony, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini, mudah-mudahan bersamaan dengan maunah, inayah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah pentingnya, mudah-mudahan pengajian yang digagas oleh teman-teman, terutama Pak